Oke guys, baik lagi di channel saya. Modernitas dalam masa atau perkembangan zaman dari masa ke masa adalah sesuatu yang baik. Namun menjadi suatu kekesalan atau menjadi suatu penyesalan jika nilai-nilai tradisional yang baik atau nilai-nilai yang sudah tertanam, nilai-nilai baik yang sudah tertanam tidak diikut serta atau tidak dibawa dari masa tradisional tersebut ke masa modernitas atau ke masa modern saat ini. Perkembangan modernitas atau perkembangan modern yang paling atau perkembangan zaman yang paling nampak saat ini mengenai media sosial. Media sosial membantu kita untuk menghubungkan kita dari kita ke orang lain atau mereka yang berada jauh di tempat kita atau berbeda tempat, ataupun media sosial membantu kita dapat mengetahui apa yang terjadi di sana, dan yang terjadi di sini dapat mereka ketahui, ataupun menghubungkan kita dalam uh, ya membangun hubungan. Namun ya menjadi kekesalan atau penyesalan jika kita salah menggunakan uh, perkembangan media sosial itu sendiri. Ya ada banyak kasus lah mengenai uh, sikap atau tingkah kita yang salah dalam menyalahgunai atau menyalahgunakan media sosial itu sendiri. Di sini saya sudah ada beberapa kasus yang telah saya dapati dari uh, hal-hal yang dapat dikatakan viral, hal-hal yang dapat dikatakan viral telah saya catat dalam tulisan saya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dengan kasus atau sesuatu yang janggal pada poin pertama. Di sini mengenai masalah atau kasus 2 triliun, sumbangan dana 2 triliun dari keluarga Akiditio adalah sesuatu uh, yang dapat dikatakan bahwa sesuatu itu tidak benar atau bohong, hanya merupakan hoax, dan itu terjadi di Sumsel, Sumatera Selatan. Ya, 2 triliun itu cukup, bukan cukup lagi. 2 triliun itu sangat besar lah. Apalagi di masa atau di zaman saat ini. Ya kita tahu masa saat ini bahwa banyak orang sulit untuk mendapatkan uang. Ya saya katakan mendapatkan uang karena mendapatkan karena sangat-sangatlah sulit lah. Karena kalau saya sebut mendapatkan pekerjaan kan, wah, tidak jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ya saya katakan di sini lebih tepatnya ialah sulit mendapatkan uang. Kasus kedua mengenai kasus dari seorang netizen terhadap seorang artis Ayu Ting Ting mengenai penyalahgunaan kata-katanya atau komentar-komentar yang sebenarnya tidak perlu lah. Ya, perkembangan media sosial saat ini begitu cepat, dan kalau mau dikatakan bahwa orang lebih percaya media sosial, masa berita yang ada ketika tersebar, orang lebih percaya hal itu ketimbang uh, mendengar langsung dari apa atau orang yang mengatakan, atau orang yang bisa berita yang disampaikan tuh lebih cepat tuh kan, dan orang meyakini atau mengamini itu, mempercayai hal itu. Kasus dari seorang netizen terhadap seorang artis Ayu Ting Ting ini merupakan, ini terjadi karena
ya dia mengomentari kehidupan Ayu Ting Ting, mengomentari anak dari Ayu Ting Ting, dan sampai orang tua Ayu Ting Ting mendatangi rumahnya, dan dia tidak ada di rumah karena dia adalah seorang tenaga kerja TKW, tenaga kerja wanita, tenaga kerja asing. Dan menurut saya ya bagaimana ya, pintar-pintarlah kita dalam menggunakan ya media sosial kita. Ini bukan pertama kali lah terjadi. Ada banyak kasus atau banyak catatan kasus, catatan masalah ya seputar salah menggunakan kata tuh. Memang kita kesal, kita tidak suka dengan dia, atau kita kesal, ya anggap saja kita tidak suka dengan dia, tapi rasa tidak suka kita jika kita bagikan atau kita torekan, lampirkanlah, catatkanlah, atau ketik tuliskan di komentar atau di media sosial orang lain, media sosial kita, orang lain akan melihat lalu menanggapi tersebut, lalu kemudian dibagikan, dan itu kan sudah menyangkut kedua belah pihak itu. Kalau kekesalan kita merupakan konsumsi pribadi kita, ya mungkin saja tidak membuahkan masalah. Tapi kalau kita semua membagikannya pada orang lain, ya itu yang menjadi suatu masalah. Dan yang menjadi prihatinnya atau menjadi sesuatu yang ya kasihan lah terhadap orang tuanya lah, karena dia tidak berada di tempat. Dan ya semoga masalah ini cepat berakhir lah. Kasihan juga orang tuanya. Oke, masalah yang ketiga, petugas pemakaman asik berjoget dan melompat-lompat saat pemakaman ramai disaksikan warga. Di sini petugas pemakaman ini adalah petugas pemakaman pasien COVID ya. Dan itu direkam lalu dilihat oleh warga lalu dibagikan gitu. Petugas pemakaman asik berjoget dan melompat-lompat saat pemakaman. Kurang tahu juga karena apa mereka asik berjoget gitu. Mungkin karena ya menghibur kelelahan, mungkin saja. Masalah yang keempat, DJ Dinner Candy berbikini protes PPKM dengan memegang tulisan bahwa saya stres karena PPKM diperpanjang. Dan ini merupakan sebelumnya dia sudah mengatakannya bahwa dia akan melakukan hal itu, dan itu ditepatinya. Ya aksi protes lah dengan berbikini di jalanan gitu. Oke, masalah yang berikutnya, perkelahian remaja perempuan di sebuah lapangan terbuka dan remaja lain asik menonton dan merekam perkelahian tersebut. Oke, dari kasus-kasus atau masalah-masalah di atas atau masalah-masalah yang telah saya angkat, sebenarnya mau menekankan kepada atau mau mengatakan kepada kita bahwa perkembangan media sosial saat ini cepat sekali. Jadi ketika seseorang merekam atau seseorang berani memosting kata-katanya, artinya bahwa dia tahu konsekuensi yang akan terjadi itu apa, dan dia pun siap menerima konsekuensi tersebut. Ya kembali lagi kepada kita dalam menggunakan
atau memakai media sosial, jejaring sosial lah. Ya, pintar-pintarlah kita dalam menggunakan hal tersebut. Ya, contoh kasus lainnya mengenai masalah, mungkin masalah ini sudah lama dan sudah diselesaikan secara baik. Masalah dari artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Masalahnya bukan mereka, masalahnya ada pada orang yang membuat video atau membuat postingan bahwa apa yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita atau konten video YouTube-nya tuh adalah sesuatu yang bohong, sesuatu yang hanya mau menipu-nipu orang lain. Dan itu ditanggapi oleh artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan ya, karena kemurahan hati Raffi Ahmad, dia memaafkan orang tersebut. Kan kasus-kasus ini kan sebenarnya kan mau berbicara kepada kita, dan di dalam video atau unggahan tersebut ada suatu penyesalan juga, penyesalan dari orang yang telah memposting, berkata bahwa video yang dibuat Raffi Ahmad dan Nagita adalah suatu bohongan atau hanya bohongan. Dia telah meminta maaf bahwa dia tidak akan mengulangi masalah tersebut atau mengulangi kesalahan itu atau kesalahan yang sama. Dan itu bukan hanya untuk dia dimuat di YouTube atau dimuat di media-media sosial lainnya, untuk memberitahukan kepada kita yang menonton atau kita yang melihat postingan atau video tersebut agar tidak melakukannya. Ya, namun media sosial ini kan tidak menutup atau tidak hanya untuk orang-orang. Jadi media sosial kan terbuka. Jadi mungkin seorang merasa bebas, seorang merasa bahwa saya ingin berpendapat seperti ini, saya ingin berpendapat sendiri, atau saya ingin berbicara seperti ini. Ini merupakan hak saya. Memang itu merupakan hak kamu, tetapi jika tidak menyebut nama atau tidak membuat orang lain terluka, atau membuat orang lain merasa tersinggung, atau membuat orang lain merasa kesal gitu, ya kembali lagi kepada kita dalam, ya pintar-pintarlah kita dalam menggunakan media sosial yang ada. Dan saya pikir bahwa masalah-masalah seperti ini nih berkelanjutan tuh kan. Maksudnya masalah ini sudah habis, tiba-tiba nanti muncul lagi masalah baru, tapi bukan dengan orang yang sama gitu. Ya, karena kita memang keras kepala untuk hal-hal ini. Kadang kita menutup telinga juga ketika orang membagi atau orang memposting video permintaan maaf begitu. Kita menontonnya, kita melihat, namun kita menutup telinga, tidak mau mendengarkan. Dan menurut saya sekian saja video saya kali ini. Ini merupakan suatu video agar kita kembali membuka mata atau melihat ini tidak baik untuk dilakukan, ini baik untuk dilakukan. Kita kembali menghidupkan nilai-nilai tradisional, ramah tamah, sopan santun, habis tutur kata yang baik terhadap sesama, saling menghargai. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di kata dengan penjelasan di video selanjutnya.